Ada beberapa hal yang menjadikan seorang anak itu sering pingsan, kejang dan sebagainya. Itu biasanya disebabkan, insya Allah biasanya disebabkan dulu pada waktu adik masih kecil sebelum terjadi seperti ini, dulu ibu dengan suami ini kurang harmonis, maaf, sering berantem, Iya Pak sering Ustadz. cekcok. Iya Pak Ustadz. Kalau udah sering cekcok gini, sama-sama kencengnya istilahnya. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Nah pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, tema kita pagi ini yakni kolesterol tinggi karena titik-titik. Nah tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Danu, diantaranya yakni kekakuan, tidak adanya lemah lembut ketika bicara, prinsip yang tidak mau ditolak harus diikuti dan lain sebagainya. Dan ini menyebabkan kolesterol kita menjadi tinggi. Kalau ingin rendah, ya maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, tentang ibu tadi gitu ya, tentang pandangan matanya yang sedikit kabur, itu memang ada karena kesalahan orang tua atau memang anaknya ini sendiri, Ustaz? Tadi Ustaz belum menjelaskan itu. Iya, memang kalau saya melihat cara ibunya Mbak Rohati itu bicara itu memperlihatkan kalau beliau kalau diberi masukan sama suami itu agak sering menolak gitu. Jadi udah kelihatan dari cara bicara itu kelihatan sekali. Nah terus kalau memang matanya itu sudah agak ada bayang-bayang gitu ya, agak kabur gitu, bisa nggak kembali normal? Kalau bisa kembali normal itu tergantung tergantung Allah juga ya. Jadi kalau saya sih memberikan cara istilahnya bagaimana untuk kembali normal, tetapi persoalan normal itu tergantung Allah juga. Bagaimana amal soleh Mbak Rohati, bagaimana amal soleh ibu. Kalau amal soleh Mbak Rohati cukup, amal soleh ibu cukup, insya Allah bisa. Tetapi kalau beliau amal solehnya kurang ya membutuhkan waktu, bisa 1, 2, 3 tahun, bisa lebih dari sana. Baik, kita akan lanjutkan kembali Ustadz ya. Sesi tanya jawab konsultasi kepada Ustadz Danu, silakan. Saya mungkin agak ke belakang sedikit, silakan ibu yang pakai jilbab hijau. Iya, ibu silakan, agak bangun. Mic-nya maaf tadi ada yang pegang, tolong dikasih ke belakang. Iya, silakan ibu, cepat ya, waktunya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, minta solusinya anak saya. Namanya siapa? Saya Ibu Ungki, alamat Pondok Bambu. Silakan Bu. Anak saya suka pingsan gitu Pak Ustadz. Kadang kayak ketarik gitu, terus deg-degan gitu. Tarik lagi ya. Tarik, kembaliin lagi. Iya, itu minta solusinya sama Pak Ustadz. Iya. Ibu, sejak kapan putri ibu ini seperti ini? Sejak kecil? Enggak, 8 tahun yang lalu. Ini umurnya berapa adik? Sekarang 20. 8 tahun 12 ya? Iya. Oh ya, ibu aslinya mana? Saya Jombang Pak. Oh Jombang. Ya alhamdulillah, gini aja ibu. Ada beberapa hal yang menjadikan seorang anak itu sering pingsan, kejang dan sebagainya. Itu biasanya disebabkan, insya Allah biasanya disebabkan dulu pada waktu adik masih kecil sebelum terjadi seperti ini, dulu ibu dengan suami ini kurang harmonis, maaf, sering berantem, Iya Pak sering Ustadz. cekcok. Iya Pak Ustadz. Kalau udah sering cekcok gini, sama-sama kencengnya istilahnya. Ibu kenceng, suami kenceng. Ini cekcoknya loh yang kenceng loh ya Bu, bukan yang lain, ini cekcok. Nah pertanyaan saya, bener nggak memang dulu sejak adik masih kecil atau adik masih dalam kandungan ibu sering cekcok sama suami? Ya ada sih, tapi yang nggak sering gitu, enggak. Karena ayahnya kerja di sini, saya di Jombang. Jadi pulang kadang sebulan, 2 bulan gitu. Itu yang bikin cekcok. Pada waktu adik umur sekitar ya 10 tahun itu cekcok itu lebih kenceng nggak? Enggak. Udah saya kalau udah umur 10 udah di sini Pak Ustadz. Oh udah di sini ya? Iya udah. Tapi sebelum itu kelihatan ya? Iya. Berantemnya kelihatan ya? Ya yang nggak sering, cuman yang ada berantemnya gitu. Ya. Yang sering kalau marah itu diem, ngalamun itu siapa? Saya.
Bener ya? Iya Pak Ustadz. Jadi kalau marah diem terus ngalamun sendiri tapi masih marah itu ibu sendiri? Iya, cuman ya nggak sendiri ngelamun sendiri, enggak sih, diem memang. Iya. Ya maksudnya diem itu Iya. yang ngalamun sendiri gitu. Kalau sendiri takut. Ya kalau sendiri takut, kalau besok marah diem ya ngajak suaminya duduk di depan gitu jadi diem gini. Ya, Saya Ibu. udah ke klinik Pak Ustadz. Kemarin 2 minggu yang lalu ini pingsan itu sehari bisa 8 kali. Habis itu dikasih solusi sama Pak Dokter. Alhamdulillah ini udah ada perubahan. Oh alhamdulillah ya sudah. Cuman sering apa? Sering kayak melayang gitu Pak Ustadz. Oh gitu. Ya sudah. Ketarik. Nanti gini aja. Yang pertama, kalau ibu sering mencoba menyembuhkan dengan baca-baca sesuatu atau ke orang pintar, itu jangan lakukan sekali. Jangan lakukan lagi maksud saya. Iya Pak Ustadz. Saya memohon pada ibu berdoa aja pada Allah habis sholat. Berdoa aja. Doanya gimana? Ya Allah, jika sakit, kejang, pingsan pada anakku yang bernama sebutkan. Iya. Ya namanya binti sebutkan. Jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosaku atau kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Paham ya? Iya paham Pak. Doakan itu terus menerus. Iya. Kemudian berdoa juga kalau memang ada makhluk Allah yang memang nongkrong pada pada otak kecilnya adik, dimohonkan untuk mereka keluar. Jangan dimaki, jangan dimarahi, karena mereka masuk tetap atas izin Allah. Paham ya? Iya paham Pak Ustadz. Karena ibu seringnya kalau marah diem sendirian, ngalamun, ya begitu-begitulah. Nah itu mereka ngunci pada motoriknya adik. Ini adik namanya siapa? Ungki Nuriski. Ungki ya. Iya. Nanti doanya seperti itu Iya. dan diulang terus menerus, doanya diulang terus menerus, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan itu akan menjadi membantu adik untuk cepat sembuhnya. Amin. Amin. Paham ya doanya? Paham Pak Ustadz. Alhamdulillah, jangan berantem lagi sama suami ya. Enggak Pak Ustadz. Kalau mau berantem ikut aja tanding Thai boxing ala MNC TV. Iya. Terima kasih Pak Iya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ada di segmen akhir pemirsa. Insya Allah apa yang kita dapat hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nah semoga saja ketika kita yang sakit tadi berkonsultasi atau mungkin pemirsa yang menyaksikan di rumah dan memiliki satu penyakit yang sama, mudah-mudahan nasihat dari yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Anu bisa diamalkan dan insya Allah itu menjadi kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz bisa menyimpulkan tema kita pagi ini. Bagaimana untuk meredam kolesterol yang tinggi menjadi rendah dan bagaimana menjaga itu dan tidak lagi kembali menjadi kolesterol yang tinggi. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Raya Albar. Alhamdulillah memang kalau kita mau menjaga kolesterol itu normal, yang pertama adalah coba kita bicara dengan santai, bicara dengan biasalah santai, lembut-lembut biasa ya. Kemudian kalau punya prinsip jangan kekeh, biasa aja. Prinsip kekeh itu kalau memang prinsip kita udah benar di mata Allah, ya sudah biarkan Allah Ta'ala yang tahu. Bukan kita menyuruh orang tahu bahwa prinsip saya seperti ini, kemudian mengajak orang itu sama seperti kita. Enggak, itu nanti akan jadi kolesterol juga sama, walaupun itu benar. Tetapi adalah prinsip kita yang tegas, kemudian kita yakin itu betul, biarlah Allah Ta'ala yang tahu. Jadi untuk orang lain, kita tetap santai saja, berikan nasihat dengan baik, tidak dengan penekanan, tidak dengan kasar, tidak dengan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah disinilah bukti bahwa Al-Quran itu sebenarnya petunjuk bagi kita. Kalaupun kita ingin kolesterol ini bisa normal, coba kita lakukan berkata yang lembut, bersikap yang lembut, berhati yang lembut. Sehari-hari kalau diberi masukan, mau mendengarkan masukan tersebut, walaupun nggak cocok, dengerin aja nggak apa-apa, kan gitu. Walaupun nggak cocok kan kita nggak harus marah, nggak harus berantem, kan gitu ya. Biasa aja. Nah, kemudian jangan makan yang berlebih ya, jangan makan maunya usus, babat seperti itu. Ya itu seminggu aja perutnya kembung langsung gede gitu aja ya, usus babat dikurangi, kalau bisa diganti dengan
Umpamanya dengan tempe, tahu, kalau daging tuh ya tanpa lemak, boleh. Daging tanpa lemak, Bu. Mahal masalahnya. Jadi tahu, tempe itu sebenarnya protein juga bagus. Jadi kita jaga dengan yang baik, kemudian makan sayur, kemudian dikurangi gorengan. Insya Allah kolesterol itu akan standar, normal. Amin. Amin ya rabbal alamin.